Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan bagaimana kalian merancang PJBL dalam waktu 100 menit ya. Ini menjadi penjelasan untuk lembar kegiatan mahasiswa terkait dengan eh, LKM ya, integrasi lintas topik berbasis TIPEK untuk Magister Pendidikan Sains. Oke, yang perlu kita perhatikan ya, jadi teman-teman, kalian itu diharapkan dalam hal ini itu eh, mengalami transisi peran ya, di mana kalian itu yang awalnya sebagai pengguna, nah kini saatnya kalian itu menjadi perancang yang berbasis bukti. Jadi mahasiswa ya yang tadinya hanya sekedar penerima teori, kemudian menyusun laporan dan sebagainya. Nah, dalam hal ini menjadi suatu pendekatan tradisional. Di sini kami menuntut agar teman-teman itu menjadi pendesain yang dalam waktu secepat-cepatnya begitu ya. Karena dalam hal ini kami akan menempatkan mahasiswa sebagai arsitek pembelajaran yang menghasilkan prototipe minimum dengan justifikasi pedagogis dan afordansi teknologi. Jadi ada upaya untuk menginovasikan pembelajaran dan juga ada aspek untuk mengintegrasikan teknologi yang sesuai begitu ya. Nah, kemudian untuk draft proposal project ini itu nanti secara umum ya, intisari dari project kalian itu bagaimana kalian menyusun drafting question ya dari suatu masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang menuntut siswa untuk berpikir secara ilmiah, kemudian menyelesaikan masalah tersebut secara ilmiah begitu. Kemudian yang berikutnya nanti peta integrasi konten, ini dari peta konsep, kemudian peta lintas disiplin ilmu tadi ya. Nah, itu nanti akan kita lihat bagaimana kalian bisa menggambarkannya dengan baik. Kemudian sketsa alur PJBL itu juga nanti akan kami lihat ya dari proyek kalian, serta bagaimana spesifikasi teknologi yang kalian pakai ya untuk bisa membantu ya pembelajaran ini berjalan secara efektif dan efisien. Lalu rencana asesmen yang kalian rancang itu juga seperti apa? Oke, kemudian untuk parameter desain dan penentuan temanya, jadi kalian itu bentuk kelompok sekitar 3 sampai 4 orang mahasiswa ya. Jadi kelompoknya memang dibuat sekecil mungkin ya, jadi tidak terlalu besar begitu kan memang harapannya masing-masing orang punya kontribusi karena kalau misal 5 atau 6 itu masih ada yang pasif begitu ya. Jadi hanya 3 sampai 4 saja ya. Nanti silahkan berbagi. Kemudian desainnya itu harus mengintegrasikan lintas multidisipliner. Jadi bisa fisika, biologi, kimia, bisa fisika, biologi, kebumian, bisa biologi, kimia, kebumian. Nah, dalam hal ini juga bisa dengan kesehatan ataupun lingkungan ataupun ilmu lainnya ya, matematik itu silahkan. Nah, tema-temanya itu ada di sini kami memberikan contoh beberapa, tapi silahkan kalau memang mau mengangkat tema lain yang kontekstual itu diperkenankan ya. Jadi kalian bisa memilih tema air, energi, pangan, sampah, kemudian sampai dengan perubahan iklim itu silahkan. Kemudian kalian pilih ya salah satu tema ini misal, kemudian tarik ke konteks isu secara lokal. Nah, nanti kalian mengerjakan secara sprint ya 70 menit itu menuju prototype ya, di mana nanti kalian menentukan problem dan framing serta problem framingnya dan juga direct questionnya itu hanya selama 10 menit gitu. Kemudian nanti mengintegrasikan IPA ya, ini peta konsep terus kemudian lintas multidisiplinernya apa saja gitu. Kemudian alur PJBL di sini dituliskan sintak PJBL, kemudian deskripsi kegiatannya ya. Lalu integrasi tipeknya nanti teknologi-teknologi yang spesifik baik yang low maupun yang high tech ya itu silahkan dituangkan ya kira-kira seperti apa. Kemudian assessment itu juga dirancang sedemikian rupa. Nah, maka dalam hal ini ya aturan sprint ini adalah
kita jangan terjebak pada kesempurnaan, karena memang dalam hal ini yang diinginkan adalah kita fokus ke arah pengambilan keputusan dan justifikasi logis ya. Jadi itu yang skill yang memang harus kalian miliki. Nah, untuk problem framing dan driving question, jadi kalian tadi kan memilih tema, misal sampah ya. Nah, kemudian konteks lokalnya seperti apa di suatu wilayah, misalnya wilayah sekolah atau wilayah suatu daerah, silahkan ya. Kemudian nanti driving questionnya, misal bagaimana merancang solusi pengelolaan sampah organik berbasis prinsip biokonversi untuk lingkungan sekolah. Nah, untuk syarat problem framing dan driving question yang baik itu dia harus otentik dan nyata, kemudian mendorong inquiry serta lintas disiplin ya. Kemudian untuk peta integrasi konten itu silahkan nanti kalian petakan ya masing-masing bidang gitu ya, konsepnya apa saja. Kemudian kalau misal kalian bisa ya silahkan ini dicari keterkaitan antar konsep satu dengan konsep lain atau diistilahkan dengan cross cutting konsep. Nanti dilihat mana sih yang ada polanya. Misal di sini mikroorganisme, oh ada polanya nih. Mikroorganisme itu ciri-cirinya apa gitu ya, itu adalah pola. Kemudian oh ada sebab akibat. Nah, kira-kira nanti ketika suhu itu meningkat, apakah itu akan mempengaruhi siklus hidup hewan atau tumbuhan tertentu ya silahkan. Ya, kemudian ada sistem dan model, lalu energi dan materi. Ini masuk ke dalam cross cutting konsep. Kemudian untuk tahap ketiga kalian nanti melakukan perancangan PJBL menggunakan siklus 5E ya. Jadi kalian masing-masing itu akan apa namanya mencari ya kira-kira yang menginject itu masalah apa gitu ya. Kemudian kira-kira pertanyaannya apa begitu ya. Nah, kemudian nanti kalian akan mengeksplor ya dari sisi teori dan sebagainya ya, supaya nanti kalian diharapkan nanti bisa menjelaskan ini dalam hal ini itu adalah versinya nanti simulasi pembelajaran PJBL-nya ya. Itu termasuk menjelaskan konsep yang akan ditanamkan itu gimana caranya dalam simulasi ini ya. Kemudian nanti ada elaborate itu kelompok satu dengan lainnya itu nanti akan saling bertukar pikiran begitu. Apakah rancangan PJBL tersebut sudah layak atau belum? Mana yang bagus, mana yang perlu diberi perbaikan gitu. Nah, ini nanti dievaluasi seperti itu. Kalau di elaborate nanti saling bertukar lah ya, saling melihat, saling merasakan oh seperti ini toh ya gitu. Nah, nanti silahkan ya teman-teman bisa melakukan itu untuk ketika simulasi. Kemudian untuk matrik affordancy pack-nya ya, kalian nanti tentukan hambatan representasionalnya apa? Apakah konsep yang tepat sama mata ataukah oh dia harus butuh turun ke lingkungan begitu ya. Nah, kalau alat biasa seperti apa gitu ya. Ini yang bentuk low tech ya. Teknologi yang rendah gitu ya. Jadi misal kalau yang konsep tak kasat mata maka dia membaca buku teks. Kemudian nanti affordancy teknologi usahanya adalah bagaimana caranya memanipulasi variabel secara real time ya. Kemudian nanti teknologi high tech-nya simulasi PET misalnya. Nah, nanti silahkan teman-teman yang perlu diperhatikan adalah sistem fallback dan universal direct design learning ya. Jadi ini harapannya pembelajarannya tidak hanya berpihak pada visual saja atau kinestetik saja, tapi untuk semua gaya belajar itu bisa difasilitasi dengan baik. Nah, kita juga perlu menyiapkan rencana mitigasi ya, di mana jika infrastruktur digital gagal, maka kita bisa menggunakan low tech ini sebagai antisipasi atau teknologi alternatif. Nah nanti untuk triangulasi assessment itu ada diagnostic to tiers. Jadi silahkan teman-teman merancang bagaimana pretest itu dirancang untuk two tiers untuk bisa memetakan miskonsepsi awal. Kemudian nanti ada secara proses ya. Nanti bagaimana kalian mengembangkan pertanyaan diskusi ya dengan baik supaya siswa itu bisa melakukan claim, evidence, dan reasoning atau dalam berargumentasi begitu. Kemudian yang berikutnya adalah secara kelayakan nanti produknya ya atau prototipenya itu bagaimana. Nah nanti teman-teman yang jelas kalian sebagai arsitektur pembelajaran itu menyatukan tiga hal ini ya.
yaitu konten lintas topik IPA, kemudian nanti dalam hal ini sebagai model yang kita angkat yaitu PJBL, ya. Kemudian nanti tentang TIPEK dan UDL atau Universal Design Learning, ya, ini sebagai akselerator teknologi. Nah, tiga hal ini menjadi hal yang menyatu sehingga kalian itu mendesain pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, ya. Jadi bukan tiga hal yang terpisah. Ya. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan dalam bentuk simulasi, ya, dari driving question, kemudian peta konsepnya dan sebagainya gitu sampai dengan penggunaan teknologi. Kemudian nanti teman-teman kalian itu akan menjadi pengamat, ya, dan juga akan menjadi pemberi saran begitu. Nah, evaluasi dari kegiatan ini yang jelas adalah harus jelas idenya, kedalaman integrasi IPA-nya, dan relevansi dengan konteksnya itu seperti apa. Dua pertanyaan yang penting yang perlu kalian jawab adalah kalian harus bisa menjawab tantangan terbesar dalam meleburkan batas disiplin ilmu yang kalian angkat itu apa. Kemudian teknologi pilihan yang kalian pakai itu apakah sudah tepat atau belum, ya. Nah, dalam hal ini kalian perlu sadari bahwa kalian adalah perancang pembelajaran abad 21, maka bentuklah masa depan sains melalui inquiry yang otentik. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, teman-teman.